Halo Sobat Manusia dan Masalah, Micha alias Mimin Cantik kembali lagi dengan cerita baru yang gak kalah seru. Udah tahu apa judulnya? Yap, Kupu-Kupu Malam. Udah bisa dipastikan ya. Kan dalam sejarah tuh kupu-kupu tuh yang beneran kupu-kupu ya, gak ada yang terbang malam-malam. Maka dari itu artinya, yuk langsung aja simak ceritanya. Laura adalah seorang mahasiswi yang hanya tinggal berdua dengan adiknya Dani yang mengidap penyakit jantung. Laura ditinggal ayah dan ibunya saat usia dia 15 tahun dan meninggal karena kecelakaan. Karena hidup yang begitu keras memaksa Laura banting setir untuk mengobati adiknya yang sakit. Dan itu tuh membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Suatu waktu, dia sedang kerja part-time di sebuah pesta. Lalu ada seorang wanita yang memperhatikan gerak-gerik Laura. Waktu acara selesai, perempuan itu menyuruh anak buahnya untuk meminta Laura datang menemui dia. Ternyata, Laura diiming-imingi fasilitas yang menjanjikan dan uang yang banyak dengan cara yang mudah. Yaps, dia jadi wanita penghibur. Karena butuh banget biaya untuk perawatan adiknya, juga biaya kuliah, biaya pengasuh Dani, terus kontrakan, Laura terpaksa merelakan tubuhnya dijual. Dengan persyaratan, jika adiknya kelak sudah sembuh, maka dia boleh untuk berhenti dari pekerjaan itu. Dan hanya satu kali dia melayani pelanggan yang sama. Terus Laura diberi nama samaran, yaitu Flo. Suatu hari, seorang pengusaha sukses bernama Arif memilih Flo untuk menemani malamnya. Terjadilah kan ya tuh adegan demi adegan. Beres nih. Saat Flo alias Laura sedang istirahat, tiba-tiba pengasuh Dani menelpon bahwa Dani adiknya dilarikan ke rumah sakit. Langsung gaskeun kan tuh si Laura ke rumah sakit meninggalkan Pak Arif yang sedang nyenyak. Karena panik, ditenangkanlah tuh si Laura oleh dokter gantengnya aku, yaitu dokter Adrian. Keesokan harinya, Momi dalam tanda kutip datang menjenguk Dani. Sekedar info, Flo ini tuh anak kesayangannya Mami. Ya iyalah, dia paling banyak menghasilkan soalnya. Nah, mulai nih, di sini konfliknya. Pak Arif yang terbayang-bayang dengan Flo, jadi gak fokus dia meeting juga. Hingga akhirnya dia nelpon Mami kan tuh ya, untuk membujuk Flo supaya dia mau lagi gitu untuk menemani malamnya. Sampai dikasih cek 200 juta. Gila. Dibayar cash loh uang 200 jutanya. Tapi Laura menolak. Dia tetap dengan pendiriannya. Arif makin penasaran. Mana dia belum tahu lagi nama aslinya Flo itu siapa. Nah, besoknya nih, Laura berangkat ke kampus karena ada seminar yang gak boleh dilewatkan karena itu penting untuk nilai akhir dia. Laura datang ke gedung bersama sahabatnya Melina dan jeng-jeng, gue emang udah curiga dari awal. Ternyata pembicaranya itu Pak Arif. Kebayang gak tuh syoknya Laura? Dia langsung lari terbirit-birit. Keesokan harinya, Melina datang pagi-pagi banget ke rumah Laura. Yang kebetulan Laura sedang balik ke rumah membawa cucian pakaian adiknya. Mereka berdua berangkat bareng ke rumah sakit. Terus di tengah perjalanan, Melina mengatakan besok harus datang ke acara ulang tahunnya. Tapi Laura menolak dengan alasan adiknya. Namun sesampainya di rumah sakit, Dani tuh tiba-tiba merajuk ingin ikut ke acara ulang tahunnya Melina. Karena sengaja kali ya Melina ngerayu ke adiknya. Nah akhirnya ya Laura terpaksa dong harus ikut. Dan kalian tahu? Itu tuh rumah Pak Arif guys. Yang mana ternyata Pak Arif itu omnya Melina. Gila. Gue ngebayangin jadi Laura perasaannya gimana. Omnya loh. Sama dia. Gak bisa, ini bikin gue nyesek banget.
Usut punya usut, ternyata emang semua itu rencananya Pak Arif sih untuk memancing Laura. Pak Arif yang makin terobsesi dengan Laura kan, nelpon lagi tuh ke si mami-mami itu. Sambil ngasih cek 100 juta dan 500 jutanya nyusul kalau Laura bilang yes. Ya, yang awalnya mami punya prinsip penjaga kepercayaan anak-anaknya, tetap aja luluh. Datanglah tuh ke rumah sakit lagi si mami untuk membujuk Laura, tapi tetap dengan pendirian dia. 1 kali 1 pelanggan. Wajah mami di sini kayak nahan emosi sih. Ya iyalah, 600 jutanya dia melayang. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba Dani drop lagi, sampai dibawa ke ruangan ICU dan harus dioperasi dalam jangka waktu kurang dari 12 jam. Gila, cobaannya tuh bertubi-tubi banget. Dan yang lebih parahnya lagi nih, biaya operasinya 200 juta dong. Gimana? Udah satu pemikiran gak sama Mica? Yaps. Dia nelpon maminya lagi dengan terpaksa meminjam uang. Tapi ya dia pasti nolak kan dengan dalih, ya udah mending terima tawarannya Pak Arif aja, lebih menjanjikan. Dengan sangat terpaksa Laura menerima tawarannya, melanggar prinsip dia. Sumpah sakit banget gue di sini. Setelah uangnya ditransfer, Dani malah makin kritis. Dan di akhir episode, gue nebak Dani meninggal. Karena lihat ekspresi Dokter Adrian kayak udah menyerah. Maksud gue gini, dia udah terlanjur tanda tangan bersedia dengan Pak Arif lagi. Tapi semoga gak sia-sia sih perjuangan dan pengorbanannya Laura. Oke guys, segini dulu ya. Jangan lupa nonton series selengkapnya hanya di WTV setiap hari Jumat dan Sabtu. See you, cintanya aku.